Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT, serta puasa hari ini dilancarkan dan segala urusan kita dipermudah oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita. Di sini saya akan memandu acara kajian pada hari ini. Kajian kali ini yaitu tentang amalan sederhana namun berdampak besar pada kehidupan. Nah, pastinya nih buat kalian pasti kepo, pengen tahu apa aja sih amalan-amalan yang simple, sederhana namun berdampak besar pada kehidupan kita. Yuk kita simak sama-sama kajian hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Zain. Baik, saya akan mengundang Ustadz Zain untuk join pada kajian siang hari ini. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu Ustadz Zain join. Halo Ustadz Zain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar Ustadz. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Apalagi diberikan kesempatan sama perumahan BSC untuk sharing. Semoga nanti sampai buka puasa nanti semakin baik. Ya, amin. Bagaimana Ustadz? Apakah hari ini ada safari dakwah atau kegiatan lainnya setelah acara ini selesai? Mungkin nanti di Bedroot Foundation aja sih nanti ada menemani teman-teman olahraga sunnah archery for youth, sama nanti ada kajian di Bedroot Foundation. Tapi yang itu Ustadz Heru, gitu. Saya nampingnya aja di teman-teman Bedroot. Laris manis ya Ustadz ya, Alhamdulillah. Gimana? Laris manis. Semoga Alhamdulillah. ya ilmu yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, saya akan membacakan CV mengenai Ustadz Zain secara singkat ya teman-teman. Nama Zain Ahmad, beliau merupakan CEO of Better Youth Foundation. Selanjutnya beliau juga merupakan founder mainkemasjid.id. Karya-karya beliau dapat kita lihat di buku dengan tema Menyenguk Mantan dan Ta'aruf Ketika Hati Ingin Memilih. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, biodata mengenai Ustadz Zain Ahmad. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz Zain menjelaskan tentang materi kajian pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis virtual yang insya Allah penuh barokah pada hari ini. Terima kasih juga kepada perumahan BSJ, terima kasih juga kepada moderator, pada semua yang terlibat dalam majelis ini. Semoga majelis ini, pahala dari majelis ini, hikmah dari majelis ini, dan apapun kebaikan yang berhasil disampaikan di majelis ini juga menjadi amal jariah kepada teman-teman. Puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena tanpa risalah beliau kita tidak akan bisa mengenal indahnya jalan ini, yaitu Ad-Dinul Islam. Teman-teman, jika kita bisa sedikit menguraikan sebuah makna dari ayat yang setiap hari kita baca, baik itu dalam sholat maupun dalam aktivitas yang keseharian ya, yaitu ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat itu mungkin jika kita buka Al-Quran, kita lihat terjemahannya, di situ menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu di terjemahan ya yang ada di Al-Quran ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat kurang pas dengan terjemahan tersebut gitu. Saya lebih cocok jika itu diterjemahkan dengan bahasa Jawa kan gitu. Kalau boleh saya menerjemahkan sedikit dengan bahasa Jawa ya, karena memang kita di sini perumahan BSJ itu kan basisnya kantornya di Sidoarjo ya Mbak ya. Ya berarti kental dengan Jawa ini. Jadi saya coba untuk menerjemahkan ayat tersebut sebagai pembuka, yaitu adalah Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani itu kang welas asih ing dalem dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Seperti itu. Jadi di sini ada sebuah perbedaan makna dan definisi yang sangat mendasar. Jika Ar-Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah di dalam dunia. Kan itu. Makanya di dalam sekitar kita, di lingkungan kita, mungkin teman-teman juga sudah paham loh. Ada orang yang tidak sholat, gitu. Ada orang yang tidak beriman, ada orang yang di situ tidak mengenal Islam, tapi kok rezekinya banyak, ya kan? Tapi kok mobilnya mewah, gitu kan ya? Tapi kok perumahannya besar-besar, tapi kok hartanya melimpah, seperti itu. Karena itu adalah wujud sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman, mendapatkan Ar-Rahmannya Allah, mendapatkan sebuah kenikmatan, kasih sayangnya Allah, penyayangnya Allah, tapi di dalam dunia saja. Dan itu kalau menurut Allah semuanya dibagi. Seperti itu. Tapi teman-teman, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sangat eksklusif. Jika Ar-Rahman disebar ke semua orang nih ya, baik itu yang ingkar, baik itu yang mungkar, baik itu yang tidak beriman, baik itu yang musyrik, dan seterusnya disebar. Tapi khusus yang Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Kasih sayang Allah, Maha Pengasihnya Allah itu ada di dunia sekarang yang kita jalani dan juga nanti di akhirat. Ya gitu. Dan itu penting. Dan semoga semua yang ada di sini, baik itu yang sedang mengikuti live ini ataupun nanti juga yang menonton video ini secara nanti ya, karena mungkin semoga disimpan, itu juga semoga termasuk orang yang beriman, sehingga nanti di yaumul akhir, di akhirat kelak mendapatkan kasih sayangnya Allah, dan itu lebih penting, dan itu sangat penting. Seperti itu. Semoga ayat pembuka ini bisa kita tadaburi ya, dengan sebuah tadabur yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena banyak di antara kita itu yang iri dalam tanda kutip ya gitu. Iri dengan crazy rich gitu kan ya. Karena sekarang kan banyak flexing itu kan di media sosial. Iri dengan yang kemarin ya, santer untuk tangkap akhirnya kan gitu kan, binary option. Iri dengan seseorang yang mempunyai kekayaan melimpah. Iri dengan seorang kenikmatan-kenikmatan yang bisa dipanca indera seperti itu. Iri dengan itu gitu. Padahal kalau menurut Allah itu remeh-temeh, makanya dikasih ke semua orang. Hanya Ar-Rahman saja dikasih ke semua orang seperti itu. Kayak gitu. Tapi ada yang nanti disiapkan sama kita yang lebih eksklusif daripada itu, yaitu adalah nanti ketika di akhirat. Makanya kebutuhannya adalah sabar. Teman-teman, majelis virtual yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang memang itu amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang kita anggap itu sangat sederhana, tapi hakikatnya itu bisa mengubah dalam hidup kita, mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti itu. Amalan-amalan apa aja sih kayak gitu? Ini coba saya rangkum dengan istilah 5M, Mbak. Nah gitu. Coba saya rangkum dengan 5M. Seperti itu, amalan-amalan ini. Cuma sebelum kita diskusi tentang amalan-amalan ini, mungkin kita akan berdiskusi tentang sebenarnya untuk apa sih kita hidup. Itu penting kayak gitu. Untuk apa sih kita hidup? Kenapa kita kok diberikan Allah kesempatan untuk hidup? Diberikan Allah kesempatan untuk beribadah dan seterusnya kan gitu. Itu dulu. Karena memang mindset ini harus dibenarkan dulu.
Gitu. Jika mindset ini tidak benar, takutnya nanti kita orientasi kehidupan kita bisa jadi kemana-mana. Ya, gitu. Dan itu harus kita imani, harus kita rasakan, harus kita sadari. Maka jika kita mengacu ke ayat tadi, mengacu ke ayat Bismillahirrahmanirrahim yang tentunya semua orang Islam hafal, ya, maka orientasinya kita adalah mendapatkan ar-Rahim. Ya, gitu. Orientasinya kita itu adalah nanti juga final kehidupan kita itu harusnya orientasinya adalah di akhirat. Kan gitu, karena sesungguhnya wama khalaqul jin wal ins illa liya'budun. Kita tidak diciptakan nih ya, melainkan hanya untuk beribadah. Kita untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Nah, seperti yang M yang pertama gitu. Kita sambungkan yang M yang pertama. Amalan simpel sebenarnya, Mbak. Amalan simpel ini sebenarnya bahkan ini tidak perlu melakukan sesuatu. M yang pertama. Tidak perlu melakukan sesuatu, hanya men-setting diri kita sendiri saja. Amalan yang pertama itu adalah memurnikan niat. Saya ulangi lagi, amalan M yang pertama itu berdampak besar dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, yang mendapatkan pahala yang besar adalah memurnikan niat. Gitu. Kita berdiskusi, jika kisaran umur saja, Mbak, kisaran umur kita nih, ya teman-teman ya, jika kita konversikan dengan umat Nabi Muhammad SAW, 63 tahun. 63 tahun. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Standarnya umurnya umat Nabi Muhammad SAW. 63 tahun. Pertanyaan saya simpel. Apakah dengan 63 tahun itu, konversi ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, apakah itu bisa menandingi surganya Allah? Saya jelas jawab, nggak bisa, Mbak. Itu aja nggak bisa. Karena surganya Allah itu nanti kan tidak terhingga. Bahkan umat-umat terdahulu itu ribuan tahun, ratusan tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita cuma 63 tahun. Kan gitu. Maka di 63 tahun ini harus kita maksimalkan dengan benar. Kan gitu. Ibadah sholat kita, katakan nih, berapa sih dalam kehidupan kita itu berapa? Berapa lama kita sholat? Ya paling, sholat berapa lama sih, Mbak? Sholat Isya, katakan nih, yang 4 rakaat, berapa lama coba? Berapa lama sholat? 10 ya, Kak? Maksimal 10 lah ya? 10 ya? Iya, 10. Ya, 10 katakan. 10. 10 kali 5. Enggak sampai 1 jam kita ibadah. Wajib. Ya kan? Maka teman-teman kita harus menghadirkan sebuah definisi baru terkait ibadah. Bukan baru sih sebenarnya. Ini juga sudah ada di usul-usul fikih ya. Usul fikih ya. Yaitu kita harus mengartikan ibadah itu ada 2. Ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa sih? Ibadah yang sudah ditentukan rukunnya. Sudah ditentukan syaratnya. Contoh, sholat. Kan gitu. Tapi ada ibadah yang di luar itu, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Apa sih ibadah ghairu mahdhah? Ibadah yang tidak ditentukan rukunnya. Tergantung apa? Tergantung niat kita. Maka teman-teman kita harus hadirkan bahwasanya setiap perbuatan kita harus berkonversi dengan pahala. Nah, ini kan kita tidak melakukan sesuatu lagi sebenarnya. Setiap hari yang kita lakukan itu tinggal kita setting niatnya sehingga itu bisa menjadi ibadah, kan gitu. Dan itu penting. Karena kenapa sih? Semua perbuatan itu tergantung sama niatnya. Hadis pertama di kitab Arba'in Nawawi, karya Imam Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi, dan seterusnya, agak panjang hadisnya. Dan semua itu orang itu paham. Akrab banget dengan kalimat ini. Innamal a'malu binniyat loh. Semua itu tergantung pada niatnya. Maka teman-teman, jika teman-teman kerja, katakan sekarang kan bulan puasa nih. Ya kan? Bulan puasa, bulan Ramadan yang salah satu fadilahnya itu adalah dilipat gandakan amal, dilipat gandakan pahala. Maka teman-teman, jika teman-teman bekerja, nih, teman-teman melakukan aktivitas, ya, niatkan aktivitas teman-teman itu untuk beribadah. Niatkan aktivitas teman-teman itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang gitu. Agar kenapa? Akan mendapat ibadah. Kayak kita nih, live nih. Ya kan? Kalau kita live seperti ini, niatnya hanya sebatas, apa namanya, katakan kan di sini kan mungkin ada apa namanya pegawai, katakan ya, pegawainya PSG, katakan aku disuruh nih, kalau enggak aku disuruh nanti gajiku dipotong, katakan, atau or something kayak gitu. Ya udah diubah niatnya, jangan seperti itu. Kalau misalnya seperti itu ini terpaksa, sehingga kalau terus terpaksa tidak dengan menghadap ridho Allah, pahalanya nggak ada, dapat gaji aja nggak dapat pahala. Padahal sama kita meluangkan waktunya, sama kita meluangkan kuotanya, ya kan? Tinggal kita geser niatnya sedikit saja, pahalanya beda.
Maka penting ini menjadi sebuah sebuah pengertian di dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita, seluruh unsur dari kehidupan kita harus dengan niat beribadah pada Allah. Contoh, kalau di fikih makan itu mubah, jangan makan deh. Ya puasa, tidur aja dah. Tidur itu mubah. Tidur itu perkara mubah, ya kan? Tapi kalau jika kita niati, ya Allah, saya tidur malam agar besok bisa bangun, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh. Setelah sholat subuh saya bisa beraktivitas dengan lancar di pekerjaan saya bisa menjadi seorang yang amanah, menjadi seorang yang menghasilkan sebuah karya, bisa menghasilkan sebuah yang bermanfaat pada orang lain. Tidur itu konversinya dengan pahala. Sama tidurnya. Ya kan, sama mengerjakannya. Bahkan kita tidak melakukan apapun, kita hanya men-setting hati kita iki ibadah. Nawa itu turu gawe ibadah, selesai. Nah, orang itu kan lupa gitu. Orang itu saking saking mungkin ya belum tahu ilmunya, sehingga orang itu tidak tahu bahwasanya itu mempunyai amal yang besar, mempunyai fadilah-fadilah yang besar. Seperti itu. Ya, contoh saya simpel. Mbak Gita tidur kan ya? Saya panggilnya Mbak Gita ya. Panggilnya kita kan ya? Iya. Mbak Gita setiap hari tidur kan? Iya. Ya kan? Makanya harus bahwasanya kalau setiap hari kita tidur, kita wajibkan tidur, kita harus konversi ibadah. Seperti itu. Katakan nih, setiap hari kita pergi ke kantor, katakan. Ini kan Sabtu Ahad ya. Ada yang libur, ada yang masih ke kantor kan itu. Hari Sabtu kita harus konversikan setiap dari kantor, setiap perjalanan kita itu harus konversinya ibadah. Saya tuh mempunyai hobi Mbak sekarang, Mbak. Kan rumah saya itu kan di Waru. Ya, di Waru nih, rumah saya kan di Waru. Waru kantor di Patriot itu di Penjaringan Sari, di daerah Rungkut ya. Ya, itu kan mengalami banyak sekali zona macet, Mbak. Ya kan? Ada Ahmad Yani macet. Ada Rungkut Industri macet, Jemur Sari juga macet. Jadi macet semuanya itu setiap pagi di situ. Nah, saya punya hobi sekarang, Mbak. Saya berpikir seperti ini, jika saya hanya mengeluhkan macet itu, maka waktu yang sekitar 1,5 jam sampai 45 menit itu akan percuma. Maka saya sekarang, gimana caranya waktu tadi itu harus berkonversi dengan nilai ibadah. Maka saya mempunyai hobi mendoakan orang, meskipun nggak kenal. Nah, macet-macet nih kan ya, macet-macet gitu. Ada orang Gojek gitu. Ya, saya hobi mendoakan orang, ya Allah semoga yang Bapak itu, Gojek itu, plat nomor sekian itu semoga diberikan Allah rezeki yang halal, barokah. Ada ibu-ibu yang masih nggak pakai hijab katakan ya. Ya udah, hobi aja, ya Allah semoga ibu-ibu itu semoga diberikan Allah rezeki untuk ada serentak dalam hatinya untuk mulai menutup aurat dan seterusnya. Ada pedagang katakan, ya Allah semoga pedagang itu bisa dapat rezeki yang barokah, melimpah ruah, seluruh keluarganya diberikan kesehatan. Saya hobi seperti itu, Mbak. Karena kenapa ya? Karena tadi umur kita terbatas, waktu kita sangat terbatas. Jika setiap detik tidak dikonversikan dengan pahala, ya emang. Nah gitu. Maka harusnya niat aja. Niati semuanya itu pahala. Kan gitu. Maka kita belum harus untuk menambah pekerjaan sesuatu atau amalia sesuatu, belum harus. Amalia yang sudah kita lakukan setiap hari, kita ubah mindset, kita murnikan hati kita, niat ibadah. Itu penting, itu M yang pertama, Mbak kita. Nah, untuk M yang kedua adalah mengkhusukkan ibadah. Mengkhusukkan ibadah, M yang kedua. Mengkhusukkan ibadah. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah ibadah mahdhah, ya kan? Ibadah ghairu mahdhah gitu. Jadi di dalam materi ini saya coba untuk tidak menambah amal-amal gitu. Enggak, yang sudah kita lakukan saja kita maksimalkan, ya kan? Nah, gitu. Yang sudah kita lakukan setiap hari kita maksimalkan. Yang pertama adalah mengkhusukkan ibadah. Terkadang orang itu kan seperti ini, Mbak. Orang itu ibadah, ya, tapi nggak hadir. Ya, habis sholat nih, Allahu Akbar. Aduh, kepikiran target. Aduh, ini belum closing saya ini. Ya kan? Marketing teman-teman. Biasanya kan seperti itu kan. Aku nggak closing ini dan seterusnya. Aku harus, ya meskipun itu baik memikirkan amanah itu baik gitu, tapi ya di tempat yang lain ya gitu ya, jangan sampai di tempat sholat. Ya kita harus berusaha untuk gitu, ya gitu, mengkhusukkan ibadah. Ngaji juga seperti itu, jiwanya ngaji, badannya ngaji, tapi
nggak hadir di situ, nggak khusyuk di situ. Sehingga yang didapatkan hanya ritual yang itu bersifatnya fisik, tapi ketenangan hati nggak dapat. Pahalanya bisa berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Maka mengkhusyukkan ibadah itu penting. Yang kedua ini adalah mengkhusyukkan ibadah. Itu penting. Kalau bahasa saya adalah hadir penuh, sadar penuh, hadir utuh. Ya, sadar penuh, hadir utuh. Kan gitu. Karena seperti ini ya, kita ngobrol, kita dalam majelis ini, semoga ini termasuk majelis yang diridhai Allah ya. Kan gitu. Saya dengan Mbak Gita sebagai sharing ya pada pagi hari ini ya gitu kan. Terus ada teman-teman yang menyaksikan live Instagram ini seperti itu. Nah, jika ya teman-teman hanya sebatas scroll sambil dengerin dan itu hanya lewat dan lain sebagainya, itu menurut saya sangat eman. Karena kenapa? Karena jika kita bisa merasakan sesuatu yang itu kita hadiri, kita sadari keberadaannya, maka insya Allah yang akan kita terimakan lebih besar. Karena kita tuh seperti ini. Kita itu seperti kita melakukan sesuatu ya, contoh ketika tilawah gitu, pikiran kita kemana-mana gitu. Sehingga yang ada intisari di tilawahnya itu tidak merubah apapun dalam kehidupan kita, tidak merubah dalam diri kita itu ibadah mahdhah. Nah sekarang yang sering kita lakukan adalah ibadah ghair mahdhah. Contoh makan aja Mbak, makan ibadah ghair mahdhah. Ketika makan itu diniati, jika saya tidak makan atau berbuka deh ya kan, berbuka. Jika saya niati berbuka ini hanya sebatas aku sementing aku selesai kan seperti itu. Tapi kita tidak menghadiri penuh, kita tidak mensadari itu bahwasanya makan ini itu adalah rahmat dari Allah, sebuah kenikmatan dari Allah. Rasanya juga kita nikmati, Mbak. Nah gitu. Ada banyak orang di luar sana itu yang punya penyakit itu nggak bisa makan. Nggak usah susah-susah, Mbak. Nggak usah penyakit yang parah-parah, nggak usah dah, wis. Mbak kita saja kalau punya sariawan 5 saja di bibir udah nggak bisa makan enak Mbak. Dicabut nikmatnya sama Allah. Sariawan saja. Nggak usah penyakit aneh-aneh, nggak usah penyakit mohon maaf ya kanker, nggak usah. Sariawan yang gedenya segini saja 5 ya di bibir itu sudah nggak bisa makan. Ya, dan itu juga nikmatnya sudah dicabut sama Allah. Nah, terkadang kita tidak menghadiri penuh gitu. Kita tidak menyadari bahwasanya kita harus khusyuk dalam menjalankan ibadah kayak gitu. Nah, ini belum terkait ketika kita ibadah bercengkrama dengan keluarga. Ibadah ghairu mahdhah bercengkrama dengan keluarga. Sehingga ketika bercengkrama, waktu yang berkualitas, waktu yang itu mentarbiyah keluarga kita, mendidik keluarga kita, memberikan sharing, memberikan nikmat yang positif dalam keluarga kita, tapi kita tidak hadir di situ. Ya, fisik kita hadir, tapi jiwa kita melayang kemana-mana, pikiran kita melayang kemana-mana. Sehingga kenapa? Sehingga kita tidak bisa menikmati. Yang kita sampaikan ya hanya sebatas, oke, ya wis, dan sebagainya. Sehingga keluarga kita tidak kita hadiri secara penuh, kita tidak hadiri secara utuh. Akhirnya kenapa? Banyak terjadi permasalahan di sana. Ada komunikasi yang kurang baik antara ayah dan bapak, antara saudara, kakak dan adik. Karena kenapa? Karena forum itu kita tidak khusyuk. Seperti itu. Tentunya lawannya jelas-jelas. Kita mempunyai lawan jin atau setan yang berbentuknya kotak itu kan ya. Kan Ramadan itu kan jinnya dibelenggu ya, tapi jin kotaknya tidak nih. Yaitu apa? Handphone. Handphone itu distraksinya luar biasa. Handphone itu distraksinya luar biasa. Waktunya quality time sama keluarga, ya kan, bercanda mungkin, sahur bareng, buka bareng, satu forum. Waktunya itu saling bertanya kabar, gimana tadi kerjaannya, gimana tadi aktivitasnya, gimana tadi dek di sekolah dan seterusnya. Tapi gara-gara setan yang berbentuk kotak ini, ya kan, ya kita nggak khusyuk. Ya taruh dulu kan gitu kan. Nanti kita main lagi nggak apa-apa. Gitu. Jadi di situ, ini nggak menambah sesuatu bagi kita. Saya ulangi lagi, ini belum kita menambah amalan sesuatu. Kita hanya mekualitaskan amalan kita yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi murnikan niat, seluruh konversi keseharian kita harus terkonversi dengan pahala. Yang kedua adalah mengkhusukkan ibadah. Ibadah ini apa sih? Ibadah mahdhah tentunya, berasolat,
ibadah puasa seperti sekarang, kita harus nikmati puasa, kita harus sadari penuh apa yang kita lakukan ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga sampai terbitnya fajar, sampai seluruhnya fajar, seluruhnya matahari, nggak seperti itu gitu. Nggak hanya itu esensinya, tapi harus kita nikmati ya gitu. Setiap kehausan kita, setiap kelaparan kita, setiap perjuangan kita menahan hawa nafsu ya gitu. Itu kita harus sadari bahwasanya ini ada nilai ibadah. Dan ibadah ini adalah nanti akan terkonversikan ketika nanti kita mendapatkan timbangan di yaumul hisab kelak. Jadi itu harus disadari. Kalau nggak kayak gitu kita malas-malasan aja, ya kan? Nah gitu, mengkhusukkan ibadah. M yang ketiga itu adalah meluaskan kebaikan. Meluaskan kebaikan. Contoh seperti ini nih, ini kita sharing sekarang ya kan gitu. Di sini tentunya ada majelis. Dalam sharing ini tentunya ada hikmah, tentunya ada ilmu yang kita diskusikan. Maka ibadah kecil, amalan yang sederhana saja, yang itu dampaknya luar biasa, itu adalah salah satunya adalah men-sharing atau meluaskan ilmu atau manfaat atau kebaikan. Oke, yang kita bahas dulu adalah hal yang simpel ya. Terkadang orang itu kan main handphone nih, gitu. Yang tadi saya ngomong bahwasanya handphone itu jin kotak katakan. Nah, sekarang semoga yang kita diskusikan pada kesempatan yang poin ketiga ini, handphone menjadi malaikat kotak katakan ya, terkonversikan. Kita bisa loh mendapatkan amalan-amalan yang itu simpel tapi itu bermanfaat dan itu mempunyai sebuah fadilah yang besar. Yaitu kenapa? Udah sharing saja. Gitu, sharing info kajian, sharing info taklim, sharing info majelis, sharing info ilmu katakan di dalam sosial media kita. Jadi sosial media kita jangan hanya terisi dengan full healing saja ya. Jadi nongkrong di mana di story, jalan-jalan kemana di story. Jangan kebanyakan konten healing ya. Orangnya kebanyakan konten healing itu berarti sakitnya parah, Mbak. Ya kan? Kebanyakan healing itu kan berarti sakitnya parah kan ya. Healing itu kan penyembuhan. Kalau misal dia tuh menyembuhkan diri secara terus-menerus, berarti ya bisa jadi dia sakitnya parah gitu. Makanya butuh healing yang sangat banyak gitu. Nah, itu anekdot saja, bercanda saja. Cuma ya itu tadi. Ya sekali dua kali kita share lah tentang kajian, tentang taklim, tentang manfaat-manfaat. Mungkin kalau semisal itu sehari kajian, sehari bisa tips dan trik, katakan menu buka sahur yang sehat dan seterusnya. Seperti itu. Meluaskan kebaikan lagi juga tidak hanya di sosial media ya, bisa di keseharian kita kan gitu kan. Banyak orang di sini yang berbuka itu dengan menu yang sangat lengkap, menu yang berlebih, ya kan. Minuman saja ada 3 tipe gitu. Panas ada, hangat, ya kan. Dingin ada, es kelapa muda katakannya. Setengah panas setengah dingin kolak katakannya. Itu minuman saja di 3 macam. Makanan apa lagi? Makanan pembuka, makanan hampir inti, makanan inti itu ada gitu. Ada kurma, ada buah-buahan, ada gorengan ya. Kalau kurma itu sunah, gorengan wajib. Seperti itu. Bercanda. Habis ada makanan inti, ya kan? Ada makanan inti. Itu tuh banyak banget sekitar kita. Tapi apa kita sadari? Ya kan? Bahwasanya di sekitar rumah kita, katakan 5 rumah dari kita, katakan, atau 10 rumah dari kita, atau mungkin 15 rumah dari kita. Apa kita sudah cross check? Apakah benar di sana itu ada orang yang sudah bisa makan, gitu, sudah bisa berbuka, sudah bisa sahur? Ya, gitu. Apakah sudah kita cross check? Gitu? Maka kalau belum cross check, coba kita cross check, kita selidiki di samping-samping rumah kita. Karena teman-teman, dalam Ihya Ulumuddin gitu, manusia itu memiliki hak terhadap hak dan kewajiban ya terhadap tetangga. Ya, tetangga loh ya, ini saya belum bilang ini muslim, tetangga saja terhadap manusia. Tetangga kita punya hak. Salah satunya adalah hak untuk membahagiakan, hak untuk merasakan mereka nyaman, hak untuk diperhatikan seperti itu. Ya, gitu. Maka teman-teman jangan sampai kita sebagai seorang muslim merasakan kenikmatan itu kita simpan sendiri. Maka kalau misal kita melihat di dalam di dalam meja kita, meja makan kita itu sangat berlebih kan gitu. Sebelum kita makan, kita sisihkan dulu.
tumbler yang plastik yang berapa sih harganya 2000-an itu loh. Kalau saya tumbler mahal-mahal gitu, kalau eman gitu kan 2000-an aja. Comoti satu gitu. Kita kasihkan kepada orang lain. Karena gitu. Kita kasihkan kepada mungkin jika tidak di rumah atau di jalan katakan ya nanti ketika budal terawih gitu ada masih nemu apa namanya prasejahtera atau apa di jalan kita kasihkan. Gitu. Ya. Tapi caranya itu sebelum dimakan loh ya, jangan sampai sisa. Kalau sisa kucing, bukan manusia yang dikasih. Nah, gitu. Kita harus sadari itu bahwasanya di khairun nas anfa'uhum linnas. Hadisnya di situ bahwasanya yang apa namanya sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini harus disadari seperti ini. Kita nih, contoh nih, memberikan makan kepada orang. Memberikan makan, meluaskan kebermanfaatan kepada orang. Makan itu masuk ke dalam mulut, lisan, dicerna, ya kan? Habis itu jadi energi. Nah, orang itu beribadah, sholat, puasa, ya kan? Sahur katakan nih puasanya dan sebagainya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari situ. Pahala sholatnya, pahala tilawahnya, pahala ibadahnya, puasanya dan seterusnya. Dari apa? Dari sekedar makanan yang memang itu berlebih di kehidupan kita. Ini belum berbicara tentang beli ya, yang sudah ada di depan kita. Seperti itu. Yang sehari-hari kita lihat ya gitu. Ketika tadi berbicara bab nge-share ilmu tadi seperti itu. Itu di sekeliling kita sudah banyak itu potensi-potensi pahala. Yang harus kita sadari, yang harus kita ikuti. Oh ternyata seperti ini tuh bisa loh. Ternyata seperti ini tuh punya pahala. Ternyata seperti ini tuh bisa mendapatkan fadilah loh. Kan teman-teman di luar itu semua ini itu memperbaiki mood. Ya kan? Yang kita diskusikan pada hari ini itu adalah memperbaiki mood. Soalnya ada yang namanya the power of giving. Sebenarnya seorang memberi itu adalah dia memberi pada dirinya sendiri. Contoh, kita memberi barang kepada orang lain. Sebenarnya kita sedang memberi kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Ya kan? Makanya terkadang itu orang itu kalau terapi sering mood swing katakan. Kayak jam 9 itu moodnya baik. Dia bisa bercanda, dia bisa tertawa, senyum, kanan kiri, enak kayak gitu. Tapi jam 9.5 gitu langsung moodnya sudah langsung jelek. Berengut gitu. Pipinya gitu kan ya. Terus bibirnya dilipat-lipat, makanya dimicingkan seperti ini, nggak bisa dijak ngomong, nggak bisa dijak komunikasi, ya kan? Ya itu bisa jadi salah satu terapinya itu adalah coba untuk memberi pada orang lain, melawan diri kita agar mood kita membaik, agar suasana hati kita tenang, hati kita enak. Kenapa? Dengan memberi pada orang lain. Terapinya seperti itu. Maka memberi kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Oke, langsung lanjut ke M yang keempat, itu adalah tadi saya ulangi lagi ya. M yang pertama adalah murnikan niat. Hadisnya jelas, Arba'in Nawawi, hadis pertama innamal a'malu binniyat sampai terakhir. Itu. Yang selanjutnya itu adalah mengkhusyukkan ibadah. Ibadah di sini itu adalah ibadah makdo sama ibadah ghairu makdo. Seharian kita juga ibadah loh. Jangan sampai kita lupa bahwasanya semua hal yang kita nyatakan ibadah itu menjadi ibadah. Yang keempat adalah yang ketiga meluaskan kebaikan. Seperti itu. Gak harus ditambah sampai lebih baik. Tapi yang sudah kita lakukan setiap hari, yang sudah ada di depan kita setiap hari, itu harus kita luaskan lagi. Yang keempat itu adalah mudahkan berbagi atau infak. Gitu. Nah, kalau misal ada pertanyaan orang saya jenisnya pas-pasan. Setiap bulan saja saya itu mepet-mepet. Dari mana infak? Saya aja setiap hari itu nyetok mie. 1 bulan itu mie. Masakan saya itu Nusantara ya. Mie rasa soto, mie rasa padang, mie rasa pecel dan seterusnya. Untuk mie ya kan. Gimana saya mau sedekah? Gimana saya mau berbagi kepada orang lain? Diniati pasti bisa insya Allah. Nah, gitu. Tapi jika memang penghasilannya minim katakan ini saya berbicara tentang sedekah rezeki harta ya, berupa harta kan gitu. Dengan senyum itu. Senyum oke lah, senyum terhadap orang lain itu beribadah. Tapi kalau bisa kebanyakan senyum ya nanti orang lain itu bisa muak gitu. Senyum-senyumin terus ya kan.
Yang bisa nggak apa-apa senyum, apalagi sama perempuan, sama laki-laki sama perempuan. Wah itu bukan ibadah, itu modus itu kan. Yang saya bahas di sini adalah tentang harta, tentang gaji, ya, tentang value yang lain daripada value-nya atau ibadahnya terkait masalah, imamnya terkait masalah yang itu tidak ibadah. Contoh nih, ketika kita minim gitu, untuk apa namanya, sedekah kita minim, pastikan yang minim itu adalah yang mempunyai jariah kalau bahasa saya. Kalau bahasanya standarnya adalah amalan berganda. Pastikan seperti itu. Contoh, setelah kita audit, setelah kita masukkan kepada dalam neraca akuntansi keuangan diri kita setiap bulan, katakan hanya terdapat uang 100.000 setiap bulan kita sedekahkan, ya, ya pastikan yang 100.000 itu memiliki amalan berganda. Pastikan seperti itu. Itu amalan berganda yang seperti apa tentunya? 100.000 katakan, 100.000. Kita datang ke toko buku, ya, kita beli Al-Quran, gitu. Kita beli Al-Quran atau misalnya datang deh sekarang di marketplace banyak, kita beli Al-Quran, kita datangi pondok pesantren atau lembaga-lembaga penghafal Al-Quran yang mempelajari Al-Quran, tafsir, dan seterusnya, ya gitu, kita berikan, kita sedekah. Nah itu amalan simple, kecil, murah, tapi pahalanya insya Allah berganda terus menerus. Al-Quran diterima oleh lembaga tersebut, dibaca oleh santrinya itu dihafalkan. Kan kalau ngapal Al-Quran kan nggak mungkin sekali, ya kan? Pagi ya loh, satu kali hafal, satu kali baca langsung sampai pagi, pasti berkali-kali. Nah berkali-kali prosesnya ini itu konversi pahala juga. Apalagi dengan wasilah Al-Quran kita, para hafid dan nabi tadi masuk, ya kan, apalagi dalam ingatan, ya kan, itu kalau diulang pahalanya masih, apalagi diundang tuh, dia sudah lulus, ya kan, graduation gitu kan, sudah lulus, diundang imami kemana-mana, imaminya itu, lisannya itu, kita juga masih dapat itu Al-Quran. Itu tadi ketika makan, mungkin ya, makan dari ngasih makan. Ya bisa jadi setelah energinya habis, ya apalagi kan. Tapi kalau Al-Quran yang saya contohkan tadi itu tetap, itu bisa pahalanya terus berlangsung lama, apa namanya, rantai amalnya itu masih. Dan juga salah satu yang lainnya itu juga terkait pembangunan gitu. Itu uang 100.000 nih, kita belikan satu semen gitu kan, satu sak semen kita masukkan itu ke panti asuhan atau ke masjid atau ke pendidikan Al-Quran. Selama bangunan itu berdiri, selama bangunan itu dibuat ibadah, dibuat kebaikan, dibuat majelis, dibuat tarbiyah, insya Allah paling tetap mengalir pada. Nah itu kalau terbatas, ya. Dan kalau nggak terbatas sih, kayak ini katakan nih ya itu kan ya, nah, kita gajinya 2 digit, kan, amin. Ya berarti slotnya harus lebih diperpanjang. Untuk apa sih? Untuk amalan-amalan yang itu berdampak besar dalam kehidupan kita, amalan-amalan simple. Nah, gitu. Jika tidak bisa besar, ya kecil, nggak apa-apa. Kan ditabung dulu, sehari 2.000, sehari 2.000, kan nggak kerasa, ya kan? Kita ke boleh nyebut merek nggak sih? Ya kita ke minimarket itu katakan ya, itu setiap parkir kan 2.000, sama aja. Ya, ya itu setiap hari kita konversikan 2.000 kita, akhir bulan kita belikan semen, nanti kita sumbangkan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan, yang itu nilainya itu bisa terkonversikan terhadap amalan yang berganda. Itu M yang keempat. M yang terakhir itu, dan ini simple banget sebenarnya, tidak perlu tenaga besar, tidak perlu waktu juga, tidak perlu yang banyak. Bahkan amalan ini itu adalah sebuah ibadah yang Allah saja melakukan. Allah saja melakukan, ya kan? Kita kan sekarang di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, apakah Allah juga berpuasa?
Allah memberitakan kita puasa, Allah tidak. Kita diberitakan sholat, Allah tidak. Kita diperintahkan infak, Allah tidak. Tidak ada satu ibadah dan Allah memberitakan tapi Allah juga, yaitu adalah sholat. Simple, penting, ya kan? Simple dan penting. Sholat itu seperti ini, Mbak kita. Ya, contoh nih, Mbak, kita ini istighfar, astagfirullahaladzim. Itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Atau tasbih, subhanallah. Itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Bisa jadi sampai, bisa jadi tidak. Nah, kenapa? Ya tergantung niat kita khusyuk atau tidak. Bahkan kalau bahasa saya, istighfar saja itu bisa nyakitin orang loh. Itu bisa nyakitin orang. Ya kan tiba-tiba nih, kita lewat gitu, terus ada orang teriak kan, astagfirullah. Gak seneng jadinya saya jadi lapul ya aku. Kira aku jin kayak di istighfar dan sebagainya. Perkaranya baik, lisan kita baik istighfar, kita jadi orang itu nggak ganteng gitu. Apalagi istighfar itu yang sambil lalu, nggak diniati dengan minta ampun, terus tasbih juga nggak diniati dengan khusyuk. Subhanallah, itu biasa saja. Nggak diniati dengan khusyuk, nggak dimurnikan niatnya, ya bisa jadi itu nggak diterima sama Allah. Tapi ada yang itu meskipun ini paling jelek ya, ini standarnya minim banget gitu. Meskipun lisan kita itu hanya berucap saja, pikiran kita kemana-mana katakannya, ya kan? Lagi ngerjain sesuatu katakan dia, lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain kejar target nih, gitu, ya kan? Tapi lisan kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun nggak hadir di situ, nggak dimanai saja, tidak tahu artinya bahkan, insya Allah itu tetap diterima sama Allah. Nah, kenapa? Karena ini adalah amanah dari kita untuk Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau istighfar itu kita langsung ke Allah, tapi kalau selawat itu kita meminta sama Allah untuk Nabi Muhammad memberikan doa. Kita mendoakan Nabi Muhammad dengan cara meminta kepada Allah. Itu pasti disampaikan sama Allah, pasti diterima sama Allah. Gitu. Maka teman-teman lagi-lagi ya korelasi kehidupan kita yang sangat terbatas ini ya harus setiap detik, setiap menit itu harus terkonversikan dengan pahala. Maksudnya gini, saya bukan bilang nggak usah besar-besar ya, yang besar pentingnya gitu. Cuma yang kita materi ini adalah yang sederhana saja yang bisa memberikan dampak besar. Yang terakhir itu adalah sholawat. Kalau bisa beli tasbih digital gitu loh. Saya kemarin di Bedroot itu telepon tukang printer itu full tato badannya, dan memang sering saya ajak guyur. Tang, Mas, aku besok nikah. Wih, mantap, luar biasa, alhamdulillah. Serius iya, ya memang secara penampilan dia ini sangat luar biasa nyentrik gitu kan ya, luar biasa. Dengan perjuangannya. Terus gimana ceritanya? Ya saya penampilannya seperti ini gitu kan. Di sini masih ada persing dan sebagainya lah. Kalau tampilan umum itu orang itu kayak kurang katakan gitu. Gimana caranya? Ya saya itu 3 kali ditolaki gitu. Guyur saya seperti itu. Oh iya, mau ini gitu. Guyur saya kepada beliau langsung aja gitu. Karena memang saya akrab banget sama beliau. Sekarang sedang ikut program Agus Tanut juga. Saya seperti itu gitu. Apa amalanmu? Aku tak sholawat terus mas. Piro dari biasanya aku kemarin ngomong 29.000 sholawat. Wih, sampai 9.000 banyak juga. Awal dari 1.000 aja wis. Tapi caranya itu setiap kegiatan sholawat. Dalam perjalanan sholawat, benakno bener sholawat, jalan sholawat. Bahkan ketika dia selesai ngomong sama orang, spasinya, berhentinya, jedanya itu juga dimaksimalkan dengan sholawat. Akhirnya, akhirnya tiba-tiba gelem nih, waktu. Makanya teman-teman, ya memang di dunia ini ada yang tidak mungkin, ada. Ya. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin. Tapi ketika Allah tidak, maka kita harus memohon itu dengan apa? Dengan sholawat. Karena doa kita, semua doa kita itu menggantung di langit ya jika kita tidak bersama dengan sholawat.
Maka perhatikan teman-teman, setiap ada kiai, ustadz atau guru-guru kita, ketika berdoa pasti diawali dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena kenapa? Itu adalah kendaraan yang mengatakan doa kita untuk seperti itu. Insya Allah sedikit sharing dari saya, tentunya kita lanjutkan dengan diskusi atau apapun itu saya serahkan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalian klik kemarin tanyanya ya. Ini udah ada yang masuk, Ustaz. Oh iya. Dari Kak Dewi Kina. Kak Dewi, bagaimana cara kita mengkhusyukkan diri dalam beribadah? Oke. Ini ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu? Ibadah dua-duanya aja lah bisa jawab. Ya, wajib. Ya oke. Adanya ibadah wajib. Yang pertama, setiap ibadah itu punya rukun dan punya syarat. Ya, punya rukun dan punya syarat. Dan itu harus kita lakukan dengan totalitas. Kan gitu. Contoh seperti ini, contoh ibadah wajib. Ibadah wajib. Yang pertama, sholat itu harus bersih dari hadas. Maka disyariatkan kita itu jika hadas kecil maka berwudu, jika hadas besar maka harus mandi. Kita bilang hadas kecil dulu, wudu dulu. Maka kita harus sempurnakan kita. Kita harus sempurnakan, kita harus rasakan benar-benar gitu kan. Kalau wudu benar-benar dengan pek itu ya mana kusuk kan gitu. Kita harus sempurnakan wudu kita gitu kan. Kalau yang apa namanya laki-laki katakan ya rambutnya basuh ya basuh dan gitu kan. Yang kalau perempuan mungkin di tempat wudhu yang tertutup ya itu harus disempurnakan sampai dibasuh benar-benar ya kan. Nah itu syaratnya kan gitu. Nah untuk ketika memulai untuk sholat maka pastikan sebelum sholat pikiran kita fresh, itu penting. Ya kan? Belum sholat itu pastikan. Maka teman-teman ya, bahkan disunahkan seperti ini, diajarkan seperti ini. Ya, ketika kita telat saja, ya kita masuk katakan telat menjadi makmum katakan ya, telat ya gitu. Kita nggak boleh lari kok. Kita nggak boleh lari, ya kan? Kita harus jalan pelan-pelan. Jangan lari, wah itu sudah telat kok, tambah slow. Nanti cari apa sama imamnya, nggak boleh, tetap kita harus pelan-pelan. Untuk apa sih? Agar nanti ketika kita sholat kita tidak, nafas kita masih beraturan, nafas kita masih on seperti itu. Kalau orang lari itu kan nafas kan akhirnya nggak khusyuk sholat. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan ketika hidangan makanan sudah terhidang, ya kan? Ini di luar bulan puasa ya. Jadi kita harus makan dulu. Kenapa? Ya kita ini kan standarnya orang-orang yang kepikiran hal yang enak-enak ya. Nah, gitu sholat ya udah makan aduh kok ini enak itu soto nih kok enak. Nanti itu sama. Maka distraksi itu harus kita singkirkan. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, ini yang di luar sholat. Dalam artian ini yang mempengaruhi sholat. Bisa jadi kita sholat kita nggak khusyuk, bisa jadi ada perbuatan dosa kecil yang kita tidak sadari, tapi berdampak terhadap kualitas ibadah. Contoh hibah sekarang itu bukan hanya sebatas hibah offline nih, ada hibah online. Ya kan, forum-forum di WhatsApp, ya kan, ya, habis itu ada hibah itu yang tidak kan, hibah itu sekarang itu kan kalau dalam wajarnya itu kan ngomong langsung, ada dua orang saling ngobrol, ya, saling bertukar dosa, bertukar pikiran untuk menzalimi temennya, kan itu kan, dia lu kemarin gini. Wakada. Ya kenapa? Dosa. Itu konvensional, itu sudah konvensional. Sekarang ada yang lebih canggih daripada itu, yaitu online. Ya, grup dan sebagainya. Ada yang lebih canggih sendiri. Hibah, self hibah kalau bahasa saya. Follow akun-akun yang lambe-lambe itu loh.
apa lambe tura, lambe apa dan seterusnya itu kan gibah juga, ya kan? Ya, di situ ada aibnya orang, aibnya itu dikonsumsi dengan publik dan kita mengiyakan di kolom komen, wah dan sebagainya itu riba, teman-teman itu riba. Dan itu bisa jadi hal-hal seperti itu yang tidak kita sadari mengganggu kualitas kekhusyukan ibadah kita. Itu. Nah, jika ibadah ghairu madho, biasanya ketika dia tidak khusyuk, tidak hadir dari ibadah itu karena memang kenapa? Belum ada ilmunya, belum nemu ilmunya, belum ketemu sama ilmunya. Jika kita sudah sharing seperti ini kan ketemu ilmunya pasti nanti akan khusyuk. Oh iya iya. Jadi mau itu kalau misal aku berangkat kerja, lek niate mek berangkat kerja tuh eman. Kalau saya hanya niati saya sebagai berangkat kerja saja, maka eman. Maka tidak ada unsur ibadahnya, maka aku niati ibadah udah ada ilmunya. Seperti itu. Sama ketika di pekerjaan ya gitu. Kalau saya hanya sebatas kerja saja, yang penting aku chief lah, tasku 100 lah di key performance indikatorku dalam kantor aman lah kan gitu. Ya hanya sebatas itu. Tapi orang muslim itu kan memberi lebih ya gitu. Maka kalau dalam setiap sebuah instansi, setiap kantor jika menyadari bahwasanya setiap dikerjakan ya pekerjaannya ada sebuah kewajiban dia memberi lebih. Contoh, ketika taksinya itu mungkin saya contohkan itu aja ya, mungkin servis saja. Setara KPI atau BSC-nya di dalam pekerjaan itu dia harus ngepel dan nyapu gitu. Tapi karena memang dia muslim, dia sadar, dia tahu ilmunya bahwasanya pekerjaan itu dia khusui, akan dia totalitasi, bahkan ketika dia pekerjaannya itu bagus, maka akan berdampak kepada orang lain agar orang lain itu senang juga bekerja juga dengan nyaman, dengan maksimal karena memang bersih, wangi, maka dia akan dapatkan pahala untuk itu gitu. Maka dia akan memberikan lebih. Kalau orang biasa itu standar, orang muslim itu harus bekerjanya itu harus memberikan lebih. Karena kenapa? Tahu kalau itu ibadah. Kalau dia disuruh ngepel, ya kan ya, habis disapu, dipel, diberi wangian, tempat sampahnya ditata dengan baik, tempat sampahnya itu kalau kotor dicuci, meskipun itu tidak ada dalam tidak ada dalam taksnya gitu, tidak ada dalam KPI-nya gitu, tidak ada dalam indikator-indikator dia harus melakukan sesuatu gitu. Tapi karena memang dia sadar bahwasanya pekerjaannya itu ibadah, maka pasti dia memberikan yang terbaik, memberikan yang lebih. Seperti itu. Nah, itu muslim. Muslim itu seperti itu. Akhirnya nyaman. Dalam ibadah nyaman. Maka ketika ada gangguan-gangguan, seperti ada yang protes, ini kenapa parfumnya kok seperti ini? Saya kan pengennya jeruk. Kenapa kok ini kok parfumnya jadi duren gitu? Parfum duren gimana? Contoh seperti itu katakan. Maka itu kan biasa dari yang mohon maaf, mungkin ini salah saya, tapi itu tidak menyakiti dirinya gitu. Itu akan membuat sebuah koreksi dalam dirinya untuk bisa ibadah lebih tinggi gitu, ibadah lebih maksimal. Seperti itu. Karena dia tahu ilmunya. Insya Allah itu yang bisa saya sharingan, Mbak. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana agar istiqomah beramal meski dilakukan sendiri? Agar istiqomah ya, mesti dilakukan sendiri. Yes. Oke. Ada sebuah makalah ulama yang itu terkenal banget. Ada makalah ulama yang itu terkenal banget yang gitu. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kebaikan. Itu. Contoh seperti ini. Nah, kita diberikan mobil katakan. Yang terbaru itu kan sekarang itu saya lihat seneng itu kayak gitu. Rocky gitu kan. Yang terbaru tuh kayaknya mobilnya City kan tapi bagus gitu, Rocky gitu. Atau mungkin yang suka SUV Fortuner katakan yang lebih gagah katakan. Diberikan orang cuma-cuma, dikasih. Itu konversi pahalanya cuma 1. Tapi ketika istiqomah, ya konversi pahalanya itu bisa lebih besar daripada yang tadi. Contoh, istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, kan gitu. Selama bulan Ramadan, ya, itu konversi pahalanya bisa lebih besar daripada itu. Maka yang perlu kita sadari itu adalah gimana caranya kita istiqomah? Caranya adalah jangan berlebih-lebihan di awal.
Itu penting. Contoh gini, contoh pertanyaannya saya pertajam. Gimana caranya kita beristiqomah, beramal baik di bulan Ramadan? Nah, gitu aja, saya pertajam ya. Nanti mungkin bisa disaring intisarinya untuk di case-case yang lain. Gimana caranya kita istiqomah di bulan Ramadan untuk kita sendiri, katakan. Contohnya seperti ini. Biasanya di bulan Ramadan itu kita akan semangat-semangat 45 itu di pekan-pekan pertama. Pekan pertama semangat nih. Wes pol-polan kan gitu. Di pekan-pekan sudah kedua itu masjid sepi, mall yang rame ya kan. Tempat-tempat buber itu yang rame gitu kan ya. Jadi tawafnya itu enggak di tapi tawaf di mall ya kan. Tidak membayar zakat ya. Tidak membayar zakat mal, tapi zakat mall. Jadi yang dikeluarkan uangnya ke mall-mall seperti itu. Mallnya ramai banget gitu kan apalagi di menjelang terakhir gitu. Karena kenapa? Hero-nya sudah turun. Semangatnya sudah turun. Maka orang itu tidak istiqomah. Nah, gitu. Maka kalau saran saya ini, yang pertama-tama itu jangan pol-polan dulu gitu. Semangatnya dijaga. Contoh seperti ini. Jika ingin istiqomah membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran yang sewajarnya saja. Dalam tanda kutip, targetnya jangan panjang-panjang. Jangan muluk-muluk. Aku sehari harus khatam 5 juz. Oke lah, baik. Tapi yang ditakutkan hanya semangat kita hanya bertahan 3 hari. Habis itu sudah habis energinya. Sudah nggak istiqomah lagi. Akhirnya kenapa? Akhirnya diisi dengan hal yang lain dan gitu kan. Maka kalau saya saran sih, kalau saya sih kalau kemarin ya waktu diskusi di apa namanya itu di sharing di tempat yang lain itu saya bilang seperti ini. Sudah kalau misal kita kemampuan kita nih sebagai khalayak umum yang normal-normal dan standar-standar saja ini yang punya kesibukan di luar ibadah mahdoh katakan kerja dan seterusnya 1 juz insya Allah cukup selama bulan Ramadan. 1 juz itu gampang banget. Setiap sholat itu istiqomahkan 4 halaman atau 2 lembar. Oh itu insya Allah 1 bulan khatam. Dan itu akan istiqomah, nggak berat-berat. Nah, gitu. Kalau kita full langsung jor di awal itu akan berat. Dan orang yang mendapatkan gangguan dan itu berat, itu biasanya akan trauma. Baik disadari maupun tidak disadari. Dalam kehidupan kita kan juga seperti itu, ya kan? Ya. Contoh kita pernah dikecewakan seseorang gitu, ya. Diberikan janji-janji palsu, harapan-harapan palsu gitu kan. Akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan dan itu jawabannya itu berat. Akhirnya trauma. Kita lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Lebih berhati-hati untuk menerima seseorang yang lain seperti itu. Ya sama itu. Kalau misalnya kita sudah berat, kita itu pasti akan dalam alam bawah sadar kita akan trauma. Maka saran saya adalah untuk yang pertama-tama ini, untuk yang awal-awal ini itu kita standar-standar saja. Kita bagi energi kita bagi semangat kita sampai di bulan Ramadan yang terakhir, sampai kemenangan itu gitu. Contoh, jika semangat kita itu 90% katakan ya. Kenapa kok tidak 100%? Saya susah hitungnya gitu kalau 100%. Ya udah katakan 100% nih, katakan 100%. Di pekan pertama itu 25%. Dan gitu, semangatnya. Jatah infaknya juga seperti itu. Di pekan kedua tambah 25% lagi. Jadi itu kan 50% nih. Di pekan ketiga 25% lagi, jadi 75%. Di pekan keempat 25% lagi, jadi 100%. Nah itu untuk menjaga keistiqomahan kita, menjaga semangat kita. Infak juga, sedekah juga, itu jangan jujuran di awal. Karena ingat kita punya jackpot di Ramadan, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beramal di situ dan amalnya diterima, insya Allah lebih baik daripada 83 tahun ya, 1000 bulan. Maka kita harus mencari itu. Ya itu kan. Nah, cara mencari itu seperti apa? Istiqomah. Tapi kan ada riwayatnya di malam ganjil 10 hari terakhir. Ya kan ya. Karena ada itu kan riwayat itu kan. Pertanyaannya simple. Itu menurut yang puasa hari Sabtu atau puasa yang hari Ahad? Ya, ganjil itu yang menurut mana nih? Karena kemarin berbeda. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Kalau yang menurut Sabtu ganjil katakan, yang menurut Ahad genap atau kebalikannya ya. Terus menurut yang mana yang ganjil yang genap? Ya gitu. Kalau bahasa saya, kalau kita mau mencari ikan, kalau mancing, ya itu kemungkinannya ada tapi kecil gitu. Itu mancing. Kalau jaring, jolo, ya kan, pakai jaring, itu kemungkinannya lebih besar. Tapi ada kemungkinan yang sangat besar dan itu pasti dapat.
yaitu kalau bahasa saya asli Gresik ya. Jadi saya bahasanya mirip. Kalau mirip itu nguras tambak. Nah, itu pasti dapat semua. Jadi kalau mancing hanya sebatas satu spot ya. Kalau jaring mungkin spotnya akan lebih besar, tapi kalau mirip tadi, kalau nguras tambak seluruhnya dikuras, ya kan? Jadi pahalanya dipanen. Nah, kalau nguras itu kan perlahan-lahan, ya kan? Perlahan dulu, spot ini, gitu. Itu kan semuanya dapat dari hari pertama sampai hari 30 katakan di bulan Ramadan. Dan insya Allah pasti malam Lailatul Qadar pasti dapat. Jika semuanya diistiqomahkan, maka istiqomah ini juga harus terdistribusi dengan baik semangatnya, terdistribusi dengan baik amal-amalnya di setiap harinya. Maka jangan besar-besar di awal-awal, nanti habis. Kayak gitu. Insya Allah itu untuk trik istiqomah buat kita. Ya, Ustaz Zan, ternyata ini barusan ada 2 pertanyaan yang masuk. Apa boleh saya bacakan? Ya, manut saja. Oke, ini yang pertanyaan yang hibah untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukan dan sebagai nasihat, apakah termasuk dosa juga? Oh, ghibah. Oh, mengingatkan kaum Iya. muslimin dari nasihat. Wah, ini ghibah tapi mengingatkan kaum muslimin dan dari nasihat. Oke. Baik, kita harus diskusi tentang ghibah nih. Mananya ghibah ini apa nih? Ini penting. Teman-teman, membicarakan orang ya, membicarakan orang itu fitnah. Membicarakan orang, ya kan? Ya, contoh nih saya sama Mbak kita ngobrolin orang katakan, fulan katakan. Ya, fulan itu fitnah. Maaf, itu hibah. Membicarakan itu hibah, ya kan? Orang itu loh habis nge-mall, dia beli apa namanya? Beli apa namanya itu buceri katakan. Aduh, sebut merek. Ya, beli tas mahal. Beli apa dan lain sebagainya katakan. Ya kan? Dia itu skincare-nya itu Scarlett katakan. Aduh, nggak apa-apa ya sebut mereknya, nggak apa-apa nanti dia edit sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya katakan. Itu hibah. Padahal itu tidak ada unsur hal buruk. Jadi yang ngemul kan perkara mubah. Ya, dia beli merek itu kan perkara mubah. Dia beli skincare itu kan perkara mubah ya kan ya. Itu hibah. Kalau seperti ini, dia itu beli sama merek itu. Tapi kok dia beli terus ya? Jangan-jangan dia itu fraud, tahu fraud ya? Nyuri katakan. Dia menggelapkan uang kantornya. Jangan-jangan seperti itu. Itu fitnah. Hibah itu yang membicarakan orang ini itu hibah. Yang tadi yang membicarakan kejelekan orang itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan loh. Al fitnah tu asatu minal qatl, kan? Nah, dia membicarakan orang, ya, membicarakan orang ini hibah. Baik, meskipun itu tidak ada unsur kejelekannya, dan itu sangat-sangat dilarang dalam agama kita. Karena kenapa? Pasti ada unsur apa namanya itu perspektif kita, yaitu langsung negatif sama orang tersebut. Contoh seperti ini, mungkin dalam case ini kita masih bisa ya, tapi dalam case yang lain pasti nanti akan mempengaruhi persepsi kita terhadap orang tadi. Kita kan jangan-jangan orang itu gitu lagi, jangan-jangan seperti itu. Nah, kalau semisal tadi pertanyaannya adalah ghibah dalam rangka contoh gini, apa itu tadi? Amar ma'ruf ya? Atau apa ya tadi? Dakwah. Mengingatkan, Gimana? hibah untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukan dan sebagai nasihat, apakah termasuk dosa juga? Ya, itu mungkin bukan ghibah ya. Kalau semisal tadi, karena kenapa? Nggak ada yang apa namanya kecampur hal yang baik sama hal yang buruk gitu. Itu enggak. Nah gitu. Kalau nur, kalau dulumat kayak gitu. Jadi ada pembeda, jelas ada pembeda. Gitu. Biasanya adalah di in case. Nah, jika kita itu apa namanya sedang membuat sebuah apa namanya itu. Contoh seperti ini. Dalam suatu case ada seseorang yang itu sangat viral di mana-mana nih, mungkin nih sudah nih ya, saat viral di mana-mana katakan itu melakukan suatu keburukan katakan. Maka kita habis story sih ini bahwasanya keburukan orang itu salah apa namanya orang itu contoh seperti ini ya, ada public figure katakan nih, saya coba case ya, public figure yang itu sedang melakukan hal buruk. Hal buruk itu dilakukan secara terang-terangan. Public figure itu tidak menyesal.
public figure itu terus mengumbar itu di sosial medianya, ya kan? Nah, kita ingin mengklarifikasi itu, kita ingin nge-share kepada follower kita agar menyatakan bahwasanya perbuatan itu nggak benar, perbuatan itu salah, kan gitu sih. Yang pertama nih, yang pertama, adabnya itu adalah adabnya, adabnya itu adalah jangan menyebutkan orang. Udah public figure, semua orang pasti tahu kok. Oh dia sudah buka-bukaan, ya itu udah public figure ini, kan ya gitu. Habis itu ngomongin masalah perbuatannya, jangan orangnya lagi perbuatannya, jangan menyebutkan orang, terus yang diomongin adalah perbuatannya dan sesuai dengan konteks dan tekstual itu. Yang selanjutnya harus di-endingi, diakhiri dengan doa. Semoga public figure tadi mendapatkan hidayah. Semoga public figure tadi segera sadar dan semoga mendapatkan kebaikan dari Allah. Harus seperti itu. Itu jangan langsung jeros gitu ya, sama saja kalau seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Ya ini Ustadz berhubung waktunya sudah melebihi. Ini pertanyaan yang terakhir. Hukum sedekah dengan uang haram apakah pahalanya diterima? Gimana? Hukum sedekah dengan uang haram apakah pahalanya diterima? Oke, sedekah dengan uang haram apakah pahalanya diterima, kan gitu? Karena memang setiap perkara itu kan pertama tergantung niatnya dan tergantung barangnya. Contoh, terutama di sedekah ya gitu. Sedekah dengan aku habis mencuri, terus habis itu tak sedekahkan kan gitu. Itu bahasanya Sunan Bonang ya. Ini saya mengambil case ketika dulu Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo itu kan dulunya kan beranda Lokajaya ceritanya gitu. Jadi Robin Hood versi Jawa. Robin Hood-nya Jawa. Jadi merampok para pembesar-pembesar, para saudagar-saudagar yang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Nah, itu kan hero banget gitu kan dulu. Tapi ketika bertemu Sunan Bonang kan berbicara seperti ini. Itu seperti Anda mandi, mohon maaf, tapi memang tekstualnya seperti itu. Anda mandi tapi dengan air kencing. Hakikatnya mandi itu kan membersihkan diri, Mbak. Tapi dengan air yang itu nggak bersih seperti itu. Maka itu hanya akan menambah keburukan di dalam diri kita. Hanya akan menambah keburukan di dalam diri kita. Jangankan yang haram, yang seberat saja nggak oleh. Yang belum jelas nih, dari mana nih? Nggak boleh disedekahkan, Mbak. Karena peruntukan sedekah itu adalah untuk diri kita. Untuk keberkahan diri kita. Seperti itu. Maka yang harus kita sedekahkan, yang harus kita itu adalah murni dari kita mencari nafkah dengan cara yang halal, dengan yang bendanya halal. Harus seperti itu. Karena yang ini tegas bahwa saya nggak boleh kalau mestikan dengan yang paling haram. Seperti itu. Kalau di diri kita seperti itu. Maka pastikan orang itu sedekah meskipun kecil dengan uang yang tulus, uang yang murni, uang yang halal. Seperti itu. Dapat gede katakan, dapat perkara haram gede dan sebagainya kan gitu. Tidak no dan sebagainya kan gitu. Ya harus segera tobat dan sudah tidak melakukan lagi. Tapi kalau sedekah, kasih uang yang kecil, ini halal kok. Apalagi sedekah terhadap anak dan istri, terhadap keluarga, terhadap ibu, terhadap bapak, terhadap adik, harus halal. Karena itu dari daging yang nanti itu akan bisa jadi ketika tidak halal bahkan subhat bahkan haram ya kan, akan bisa menimbulkan penyakit, baik itu penyakit fisik ya, sakit fisik ya, maupun penyakit hati. Dalam keluarganya pasti timbul masalah saja. Itu biasanya rezekinya kurang berkah kan gitu. Subhat atau apalagi haram seperti itu. Soalnya itu. Nah kita. Ya, Ustaz. Jadi intinya banyak banget ya Ustadz ya amalan-amalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu seperti berzikir atau bersolawat, memperluas kebaikan dengan cara men-share ilmu. Ya kurang lebihnya seperti itu ya Ustadz ya. Cuma tergantung niatnya saja kita bisa konsisten apa enggak gitu dalam melakukan amal-amalan tersebut. Baik Ustadz, sebelum saya menutup kajian pada siang hari ini, mungkin ada closing statement
dari Ustadz Zen. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman terima kasih yang telah mengikuti majelis live ini. Semoga semuanya terkonversikan dengan pahala. Semoga apa-apa yang saya sampaikan, yang kita diskusikan itu bisa diambil hikmahnya, terutama bagi saya sendiri, karena sejujurnya orang yang berkata juga itu hakikatnya menasihati diri kita sendiri. Kalau pesan saya sih terkait kehadiran kita terhadap bulan Ramadan. Man soma Ramadan imanan waktu saban ghufirallahu ma taqaddama bidambi. Karena siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, maka insya Allah seluruh dosa-dosanya itu akan dihapus. Maka teman-teman, jangan rusak Ramadan kita itu dengan perkara-perkara yang itu merusak keimanan. Contoh seperti ini, contoh simpel ya, yang gitu. Kita harus bisa mengatur timeline apa namanya ya, Instagram kita agar menampilkan hal yang bersifatnya baik-baik saja. Maka jika teman-teman masih follow akun-akun yang itu kurang baik, maka harapan saya apa namanya sharing dari saya pada hari ini segera unfollow dulu. Kalau bisa selamanya ada kan gitu. Unfollow saja. Yang tadi yang gibah online tadi udah di unfollow dulu kan gitu. Karena kenapa? Hakikatnya manusia itu gampang terdistraksi. Kan gitu, gampang terdistraksi. Sehingga kalau orang itu nggak menyiapkan diri kita untuk bisa fokus, maka nanti ibadahnya akan percuma. Seperti itu. Maka harus kita hadirkan keimanan, kita hadirkan kekhusyukan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Ustadz Zen atas ilmu dan waktunya. Semoga kajian hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan menjadikan ladang pahala untuk kita. Amin Allah. Amin. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.